Salah satu yang diwajibkan ya dalam ibadah sholat ini tentu adalah merupakan kewajiban untuk menjalankan daripada rukun-rukunnya. Ini kalau kita berbicara mengenai tentang rukun daripada ibadah sholat, diawali dengan niat ya tentunya. Dan niat ini merupakan kewajiban. Ya, kalau kita bicara tentang konsep niat, sekali lagi saya ulangi, adalah salah satu bentuk kewajiban. Nah, berkaitan dengan niat ada beberapa poin yang mungkin perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa niat adalah kewajiban yang disepakati, ijma' di antara ulama, tidak ada khilaf. 4 mazhab, di mana Imam Nawawi mengatakan wa mahalluhal qalbu bil ijma', dan letak niat itu ada di dalam dan kewajiban niat itu adalah merupakan kewajiban yang ijma'. Ijma' itu disepakati oleh para ulama. Satu. Yang kedua, niat itu letaknya ada di dalam hati. Ini kesepakatan ulama juga. Jadi kalau nanti ada khilaf, bukan niat pro mulut dengan pro hati, bukan. Karena niat itu pasti ada di hati. Pertanyaannya, setelah niat itu kewajibannya ada di hati, boleh nggak sih mulutnya ikut mengucapkan untuk memperkuat isi hati? Nah, itu yang menjadi khilaf di antara ulama. Ya, salah satunya pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat dengan tujuan memperkuat isi hati. Jadi kurang nyambung kalau masalah ini kemudian dibawa lari ke dalam masalah bid'ah. Ya, kenapa? Karena pada hakikatnya ini masalah khilaf furu'. Dan tadi sudah saya sampaikan, ulama pada hakikatnya sepakat bahwa niat itu memang di hati. Hanya memperkatakan apakah boleh melafalkan niat untuk memperkuat isi hati. Jadi bukan niat pakai mulut, bukan, tapi niat itu tetap pakai hati. Nah, mulutnya memperkuat isi hati. Itu aja sih perbedaan. Kemudian yang ketiga juga tentang niat, bahwa niat itu adalah makhtatara bil qalb, apa yang tergerak di hati, indak tiranil fi'li, bersamaan dengan pekerjaan. Jadi kalau Bapak ngomong sesuatu yang akan, itu bukan niat. Makanya kan ada pertanyaan, kenapa kita heboh-heboh niat ketika sholat? Ya, saya dari rumah ini ke Masjid Al-Hidayah, niatnya memang sholat Pak Ustaz. Nah, ini namanya jaka sembung, ya, bawa spion, nggak nyambung, gitu ya. Kenapa? Dengerin. Itu yang Bapak sebutin tadi itu namanya azam. Maqtatara bil bal, yang bergerak di hati, inda iradatil fi'li, pada saat Anda melakukan pekerjaan. Itu namanya azam, keinginan. Kalau niat itu bersamaan dengan pekerjaannya. Gini, saya kasih analogi yang mudah. Bapak ada niat berangkat haji nggak, Pak? Gak usah marah-marah, biasa aja, Pak. Saya ulangi lagi, Bapak ada niat berangkat haji? Oke. Mudah-mudahan bisa berangkat semuanya ya. Ya. Cuman yang bilang amin aja, yang diem aja nggak tahu berangkat apa enggak. Wallahu a'lam. Jadi ketika Bapak nanti berangkat betulan, Masya Allah, ambil mikot di Madinah. Ya kan, dari Madinah namanya di Bir Ali. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ambil mikot di Dzul Khulaifah. Nanti ketika ambil mikot, Bapak naik bis, itu nanti mohon maaf sama mutawifnya itu dibimbing niat nggak? Yang Bapak yang pernah haji atau umroh dibimbing ya. Nah, pertanyaan saya gini, ngapain Bapak niat lagi? Tadi katanya dari Indonesia udah niat. Tadi kan katanya niat berangkat haji. Kenapa nggak Bapak heboh pakai niat-niat lagi kayak gitu? Bingung. Labbaik Allahumma umratan, itu niat itu. Aku datang kepadamu untuk umroh, ya Allah, begitu. Nah, ini saya kasih tahu Pak, yang dari Indonesia tadi itu bukan niat sebenarnya itu. Itu namanya apa tadi? Gus Khairul Huda, Pak, ya. Namanya azam. Ya, jadi keinginan kerentak di hati yang dilakukan pada saat akan melakukan. Itu namanya azam. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu berkaitan dengan
pernah niat sholat